Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, banyak rezekinya. Amin. Amin, amin. Oke teman-teman, sore ini saya masih di Kota Gresik, kota kelahiran saya. Saya sama seseorang yang sangat luar biasa, teman-teman. Dulu skuteris, ya kan? Skuteris iya. Ya, benar. Kemudian pengusaha kuliner dulu iya. Ya kan? Basis, musisi, ya kan? Kemudian sampai jadi artis. Kemudian penyiar radio juga pernah. Ya. Presenter pernah, ya kan? Kemudian sampai Jangan banyak-banyak. Akhirnya- Tolong ya, jangan banyak-banyak ya. Itu sudah. akhirnya Itu perjalanan lah ya. sampai jadi seorang basis band legendaris Indonesia, kebanggaan Indonesia, yaitu Power Metal. Yeah. Yeah. Gimana Hur kabarnya? Loh, kok saya yang nanya Mas? Gimana kabarnya Mas? Oh iya, Pak, soalnya saya ini sudah lama gak ketemu sama Mas Lur ya. Setengah tahun ya? Setengah tahun gak ketemu. Setengah Dia tahun keliling ke Indonesia lah pokoknya. Tahu kemana gak tahu. Terakhir keliling sama kamu kan Mas? Iya. Ke Lombok. Ke Lombok ya. Saya jadi Terakhir. krunya Mas. Enggak. Jadi manajer saya. Oke teman-teman, dalam kesempatan hari ini, sore ini, kita mau sharing-sharing Mas Baba. Boleh. Mas Baba ini kan sudah kemana-mana melalang buana kan, ya kan? Alhamdulillah ya. Pengalamannya banyak sekali, Ya, kan? kalau pengalamannya banyak sekali ya nggak banyak-banyak banget lah. Sampai terkenal di dunia permusikan internasional, ya kan? Ya. Luar biasa. Dulu Ya, begitu. awalnya dari suling. Suling pernah. Oke teman-teman, Mas, saya mau Ya. nanya kan, dulu Mas Baba ini waktu zaman masih SMA ya kalau nggak salah gitu. SMA. Bikin band skuter itu zaman kuliah ya, zaman kuliah. Lulus SMA itu masuk, kebetulan itu masuk ke band namanya Skuter. Dan Tahun berapa itu? tahun 2000-an lah. Jadi teman-teman, Mas Baba ini dulu tuh punya band Iya. yang diberi nama Skuter. Skuter. Kenapa Karena namanya apa? Skuter? Ayo. Nah, kenapa? Karena kita personilnya itu semuanya hampir pakai skuter pada waktu itu. Oh, hampir semua pakai skuter. Pakai skuter. Oke. Saya sendiri pakai pada waktu itu skuter Super Bajaj itu ya. super bajaj. Terus gitaris saya itu pakai yang Itu super apa deluxe sih Mas yang Bajaj itu Mas? Tipenya apa ya, deluxe sih. deluxe ya. Kalau Bajaj Ya, kayak deluxe. Oke, Terus yang gitaris saya itu, gitaris skuter itu pakai skuter yang kecil itu apa? Mas Agung ya, yang small frame, PTS. Iya, yang kecil itu Ya, loh. PTS ya. itu. PTS ya. Jadi kita kemana-mana pada waktu itu kan ikut festival, terus main bintang tamu, terus beberapa acara. Kita berangkatnya itu bareng dan pakai skuter kayak touring touring, gitulah ya. touring, Sampai ya. ke Tempat lokasi, festival. tempat festival, terus kita parkir. Jadi banyak teman-teman band lain yang bisa istilahnya ngeciri banget gitu loh. Ciri Wah, khasnya. ini skuter udah datang nih, anak skuter Treng, udah treng, datang treng, nih. treng, treng. Wah, ini anak skuter ini, Iya. band skuter. Kebetulan pakai skuter itu dan bandnya namanya skuter. Dan kebetulan pada saya itu memang band skuter itu paling ditakuti di Gresik teman-teman. Halo, kok bisa ditakoti? Kalau ikut festival udah mending mundur ya, ada Nggak, skuter. soalnya Mas Luhur ini juga sebetulnya dulu itu ya sama-sama anak band juga loh ya. Selama ini nggak pernah ngomong ya, dia anak band loh ya. Saya belajarnya banyak dari Mas Baba. Saya belajar sama dia. Saya sekolah bolos ke rumahmu loh, Iya. belajar loh. Pas Baba bolos kerja ke rumah Ya saya. itu ya, kita kan saling membutuhkan ya. Oke Mas. Ya gitu. Dulu pakai skuter ya. Skuter. Skuternya masih ada nggak? Skuternya kebetulan masih ada, cuman memang nggak kepake karena pada waktu itu sekarang di rumah mertua. Sudah berapa tahun nggak dipakai? Sudah hampir 5 tahun 5 tahun. dan masih ada. Tapi skuternya itu ceritanya begini, rumah mertua saya kan agak sedikit naik tuh. Oke. Naik karena tempatnya di pegunungan, agak sedikit dataran tinggi lah. Ya, oke. Jadi pas kita ke atas bannya bocor. Banyak bocor. Nggak bisa ke bawah, mau nyopot ban serep Males. itu udah malas, ya udah ditaruh di belakang dulu. Akhirnya ya otomatis kerak-kerak untuk di bensinnya dan sebagainya, akhirnya mogok dan
akhirnya nggak kepake dulu dan sampai sekarang maunya sih kepinginnya mau Dipakai lagi? Mau ya mau jadiin lagi, ya. hidupin lagi. Cuman Apa dijual sempat. aja ke saya? Enggak. Itu punya sejarah banget. Sejarah gitu. histori ya. Ya histori. Waktu pertama kali pacaran sama mantan pacar saya, sekarang jadi istri, itu pacarannya pakai skuter itu. Luar biasa. Jadi kenapa nggak dijual ya karena ada historinya. Historinya sangat kuat sekali sebetulnya. Cuman untuk ngidupin lagi masih bentar. Soalnya banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Luar biasa. Jadi belum sempet ceritanya belum sempet. Gitu. Dulu dari skuter juga main ke kafe-kafe juga ya. Ya, sempat terus juga kafe juga. akhirnya ketemu terus kemudian direkrut sama band legendaris band rock Indonesia Power Metal. Itu tahun berapa? Tahun 2006. 2006 ya. 2006 saya masuk ke Power Metal, tarik dan pertama kali main di acara pada waktu itu adalah di GRC, Gudang Garuda Rock Competition, eventnya dari Pak Lox Lepor. Dan pada waktu itu kita tur 5 kota. Kota pertama adalah di Medan, Medan dan pertama kali main di situ. Luar biasa. Iya, dan sampai sekarang. Dulu sempat merantau di Jakarta ya. Iya, itu di Power Metal masih di Gresik tuh. Oh, di Gresik Pak. Di Gresik dulu, setelah berjalan beberapa waktu baru pindah ke Jakarta. Ngobong kapal. Jakarta baru ya. Berapa tahun di Jakarta, Mas? Sekitar 5 sampai 6 tahunan lah. 5 sampai 6 tahun. Iya. Lumayan lama ya. Terus balik lagi ke Gresik dan sekarang ya berkarya di sini. Berkarya di sini. Berkarya di sini luar biasa. Ya. Sekarang beliau ini juga sebagai sutradara teman-teman. Oh, luar biasa. Ya kecil-kecilan lah. Belajar-belajar. Kesibukannya juga. sekarang apa, Mas? Kesibukannya kalau main di kafe-kafe ya. Main industri musik masih tetap. Terus di visualan juga maksudnya bikin konten video, sinetron komedi juga. Ini lagi kejar tayang sinetron komedi. Sinetron komedi yang Juminten itu. Juminten. Nama channel YouTube-nya apa, Mas? Rumah Harmoni Production. Rumah Harmoni Production. Jadi teman-teman yang mau lihat hasil karyanya Mas Baba, bagus teman-teman. Itu tentang apa, Mas, itu, Mas? Itu sebetulnya cerita tentang sinetron komedia seputaran cerita-cerita ringan sebetulnya. Ya, gitu. Di sebuah daerah ada seorang cewek dari kota yang pulang ke daerah ketemu dengan ya budenya kalau bisa dibilang gitu. Dan karena kecantikannya itu seluruh warga jadi geger gitu aja. Udah yang cowok-cowok biasa. Jadi itu aku ngangkatnya ceritanya itu ya alami aja, maksudnya ya itu apa ya, kejadian sehari-hari ya di lingkungan. Ya ada tokoh-tokohnya juga ya, jadi kita bentuk tokoh-tokoh juga ada yang tukang tukang ojek, terus tukang bangunan, terus tukang mindring Pak RT kebetulan istri saya sendiri yang jadi ya. Jadi teman-teman bisa subscribe Rumah Harmoni Production. Rumah Harmoni Production itu channelnya Mas Uba. Di situ ada bagus kontennya, cerita-cerita sangat menarik, komedi gitu, Mas ya. Komedi. Jadi, ya buat menghibur, kalau ya buat seru-seruan lah. Kalau ya lagi boring dan lihat YouTube, mungkin ini buat solusi untuk bisa lebih fresh. Luar biasa. Oke teman-teman, apa ya? Saya sama Mas Baba ini udah lama banget, jadi tahu banget gimana perjalanan dulu dari main musik, kemudian sama-sama kita di Jakarta. Iya, sama-sama di Jakarta. Kalau di daerah kan gitu ya, kita harus ini sekarang sudah bermusik, festival di mana dan sebagainya. Kita harus mentok ini. Kita harus ke Jakarta. Kita harus itu secara umum gitu ya. Kita harus lihat industri yang label dan sebagainya, harus bisa masuk TV kayak gimana dan sebagainya. Dan itu kita harus ke Jakarta. Kita harus ke Jakarta. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Sekarang ya jelas sudah berbeda. Ya, karena kita yang sudah merasakan itu, sudah ngerti industrinya, sudah ngerti jalurnya kemana aja. Ya udah, tinggal kita memilih gitu loh. Tinggal memilih. Nah, untuk teman-teman semua yang
mau fight di musik, ya tetap berjuang lah ya, tetap berjuang, tetap berkarya. Ya intinya tetap berkarya. Nanti jalannya pasti ada. Ya. Apalagi sekarang enak banget, media sudah banyak enak sekali media sudah enak, ada ya sosial media, YouTube dan sebagainya yang bisa membuat apa namanya karya-karya kalian semua bisa didengarkan untuk orang banyak dan gampang banget bisa dinikmati. Intinya terus berkarya ya Mas. Berkarya, terus berkarya, jangan sampai kendor. Oke, ada pesan-pesan lagi Mas buat teman-teman yang mungkin ini juga berkarya dalam hal apapun ya, ada yang berkomunitas, mungkin ada yang teman yang suka Vespa, kemudian mungkin juga ada teman-teman yang bikin konten di YouTube. Mas Bapak ini kan expert nih di bikin konten. Ya kalau aku sih gini, apa namanya, kalau punya komunitas jangan nanggung-nanggung, dalam artian begini, dari komunitas itu nanti kita juga bisa dapat hasil yang positif kok. Jadi kalau apa namanya bisa sharing-sharing sama teman-teman dari komunitas. Mungkin kalau kita kan punya kelebihan di bidang ini, mungkin nggak bisa kelebihan di situ, kelebihan di bidang lain atau kayak gimana, dari komunitas itu nanti kita bisa sharing-sharing. Oh begini dan sebagainya. Nanti positifnya nanti kita kan pasti kan dapat. Mau dari komunitas Vespa, apalagi Vespa yang apa namanya persaudaraannya kuat banget. Terus ya kalau bermusik ya komunitas musiknya. Dari situ nanti akan dapat info-info yang lebih mungkin yang kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu, jadi akhirnya jadi tahu. Yang mungkin kita yang punya mindset ini kita nggak benar, tapi mungkin ada yang lain yang lebih bisa mengasih masukan yang lebih, oh ternyata jalur ini agak melenceng nih, harus belok ini. Itu semuanya di komunitas, dan tetap solid lah sama komunitas. Terus ya itu, yang berkarya tetap berkarya, yang punya apa namanya, yang punya impian dan sebagainya harus diwujudkan dengan berkarya itu. Gitu. Intinya nanti di komunitas itu nanti kita dengan sendirinya Mas ya bisa ketemu, oh dengan passion kita ini, kemudian oh ternyata kita punya potensi di sini. Saling membutuhkan di misalnya di komunitas Vespa kita juga butuh kekeluargaannya. Nanti kita bisa istilahnya bisa konten visual dan sebagainya, ya kita bisa bareng-bareng di situ. Kita ada yang punya restoran yang kita bisa ke sana, kita bisa mungkin kalau kita makan gratis kayak apa kayak itu keren loh itu keren loh, tapi semuanya ya welcome lah gitu. Intinya saling mendapat kebaikan. Saling mendapatkan kebaikan, benar sekali. Oke, teman-teman, cukup ya Mas ya. Terima kasih banyak waktunya. Saya terima kasih banget karena sudah dikunjungin. Luhur ini kalau di Gresik itu bisa 1 abad sekali kayaknya. Soalnya kita jarang ketemu nih. Karena Luhur ini sebetulnya teman dari kecil. Dari dia sepedaan di depan rumah gitu. Karena kita itu sebetulnya tetanggaan. Oke teman-teman, nanti kapan-kapan saya lihat Vespa ya Mas ya? Ya, boleh. Kalau dalam waktu mungkin setahun ke depan nggak diapa-apain saya beli ya? Ya, itu harus dipikirin 2 kali ya. Lihat kondisi ya. Oke teman-teman, sementara video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas!